Oke, jadi begini sebenarnya saudara-saudara ya. Saya cukup heran melihat masyarakat Indonesia itu yang koar-koar soal masalah ekonomi. Cuma permasalahannya adalah mereka nggak tahu titik permasalahan di mana, akar penyebabnya apa. Dan mereka nggak mau belajar soal itu. Yang mereka tahu cuma, oh ini salahnya pemerintah, oh ini salahnya penguasa ini, dan kita harus ganti penguasanya. That's all. Ya. Yang mereka tahu cuma menyalahkan. Gue bilang di sini, gue bukan berarti menentang mereka yang beropini, mereka yang berpendapat, mereka yang mengkritisi jalannya pemerintahan, mereka yang berdemonstrasi di jalan sana. Enggak sama sekali. Gue mendukung. Wah, ya. Top, berani kalian. Tapi permasalahannya adalah 90% dari yang protes di sana, ya, gue dudukin di sini, mereka nggak akan lebih tahu dari apa yang gue tahu, bos. Ya kan? Gue yakin mereka nggak tahu kebanyakan substansi yang mereka perdebatkan itu apa. Bahkan yang memimpin, gue yakin juga nggak banyak yang tahu. Tapi kalau kalian tahu apa yang kalian bicarakan, that's good for you, ya. Dan itu bagus untuk perjalanan pemerintahan. Memang medianya seperti itu, ya. Cuma kebanyakan orang di sini, mereka berutopia. Mereka pengen masuk ke dunia dongeng, dan mereka bilang kalau semua masyarakat di negara ini itu harus sejahtera, ya. Menurut gue itu cuma cerita yang nggak akan pernah terjadi karena cuma ada di negeri dongeng, bro. Dunia ini menurut gue real distopia. Nggak akan ada semua yang menang di sini karena semuanya adalah zero sum game. Semua itu kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Kalau ada yang kaya pasti ada yang miskin. Ya kan? Mereka berpikir kalau di negara berkembang ini mereka pengen keluar ke negara maju, mereka jadi orang kaya gitu kan ya. Hidupnya bisa lebih bagus, hidupnya meningkat. Ya kan? Itu kan cuma 1 dari 1.000 orang yang kalian lihat kayak gitu. 999 yang lagi jadi sampah, bro. Kalau di negara berkembang aja mereka kalah saing, apalagi di negara maju. Ya kan? Mereka kira hidup di Amerika enak. Padahal mereka nggak tahu mereka masuk sapu kena todong pistol. Kena todong beceng gitu. Nggak tahu mereka. Ya, mereka tahu, oh negara maju berarti potensi untuk menjadi kaya lebih besar. Padahal semakin maju satu negara, semakin tinggi disparitas antara si kaya dan si miskinnya. Kan begitu konsepnya. Di Indonesia kalau kalian merasa si kaya, si miskin semakin miskin, di sana semakin jauh disparitasnya. Ya kan? Di mana ada si paling kaya, di situ ada si paling miskin. Kalau kalian belajar teori ekonomi, pasti kalian paham. Tapi kalau kalian nggak pernah belajar, itulah jadinya. Ya kan? Simple kan? Kalian berkata kalau si kaya akan semakin kaya, si miskin akan semakin miskin. Padahal sebenarnya enggak. Gitu. Cuma si kayanya di situ-situ aja, kalian yang tambah miskin. Kenapa? Karena kalian megang fiat gitu kan. Yang kayanya megang aset. Mereka terapresiasi karena inflasi, kalian terdepresiasi nilai nyungsep gitu, bawa masuk tanah. Nggak timbul lagi. Masuk aja gitu. Gue pernah buat satu video tentang sejarah konsepsi, bagaimana memahami uang, bagaimana ia terbentuk, bagaimana sejarahnya ia berkembang, mulai dari peradaban manusia di awal juga pernah. Ya. Tujuan gue membuat itu sebenarnya pengen memberikan konsepsi atau bayangan ke orang-orang yang belum ngerti, terutama bagaimana kalian bisa memahami uang. Ya, apalagi masyarakat Indonesia yang literasi keuangannya masih sangat rendah. Ya, gue juga masih belajar, cuma gue ingin membantu kita untuk belajar bersama, memahami bersama. Cuma ternyata masih banyak juga yang nggak paham, masih banyak juga yang nggak ngerti, dan kayak gue juga masih harus berusaha lebih keras untuk membantu teman-teman kita juga, membantu diri gue sendiri juga untuk memahami ini semua. Dan satu hal yang terpenting menurut gue adalah uang itu gak lebih berharga daripada sekedar kertas. Kalau kalian mempelajari secara lebih mendalam, kalian pasti tahu kalau uang sebenarnya nggak lebih dari bentuk penjaminan pemerintah terhadap hutang yang dimilikinya. Artinya apa? Artinya pemerintah di zaman dahulu pernah mengambil emas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Cuma dia balikin pakai kertas. Dirampok besar-besaran dibalikin pakai kertas yang bilang kalau kalian punya emas ya di sini ya, ini jaminannya kertas.
Itu yang dilakuin sama pemerintah dulu. Tapi permasalahan sekarang nggak ada emasnya lagi di sana. Yang ada cuma kertasnya doang. Dan kalian masih memuji-muji itu. Kalian jilat-jilat ya. Kalian jilat-jilat. Kalian kerja pagi sore 50 tahun. Itu pun nggak kaya-kaya. Cuma untuk dapetin kertas itu doang kan. Ya. Jadi kalau kalian pelajari secara lebih mendalam, sebenarnya kalian harusnya spend bad money, keep good money. Ya, kalian harusnya menukarkan semua fiat yang kalian punya ke bentuk-bentuk aset yang bisa terapresiasi. Kan itu intinya sebenarnya, makanya yang kaya itu tetap di situ, yang miskin semakin miskin gitu, masuk kena inflasi. Cobalah kita lihat komparasi ke negara-negara lain. Kalau kalian mau membaca sedikit aja sebenarnya. Kita lihat di Argentina, ya. Beberapa tahun lalu kena inflasi 150%. Kalau kalian punya uang 100 juta nih, kalian kerja berpuluh-puluh tahun. Dalam semalam, cepet gitu. Hilang bos, duit lu setengah lebih. Nah, nggak bisa beli apa-apa lagi. Sia-sia semuanya. Yang punya aset, kaya drastis tiba-tiba. Yang punya properti, yang punya cryptocurrency, yang punya sesuatu yang divaluasi dengan aset lain itu semakin kaya. Tiba-tiba, nggak ngapain. Ya. Contoh lain di mana? Contoh lain di Turki, misalnya. Turki juga inflasi 50%. Bahkan sekarang masih juga, ya masih tinggi. Dan 90% dari mereka udah nggak megang fiat. Mereka megangnya Bitcoin atau aset-aset lain. Karena mereka udah nggak percaya sama mata uang pemerintahannya sendiri. Dan dalam satu hari mereka bisa menukar harga di grosir-grosirnya itu berkali-kali. Karena mata uangnya berfluktuasi terus gitu. Dan itu yang kalian nggak paham kan. Kalian nggak paham ternyata negara ini juga bisa jadi salah satu korbannya. Cepat atau lambat menurut gue. Mata uang yang lemah itu akan nyungsep ke nol semua. Ya, pasti arahnya ke sana. Jadi yang diajarkan sedari kecil ke kalian, menabung gitu ya, di celengan ayam gitu. Kalian yang jadi ayam bos gitu. Kalian yang miskin jadinya. Kalian yang bilang, oh kripto judi, saham judi. Hidup lu yang judi gitu kan. Hidup lu yang judi jadinya. Hidup lu yang gak jelas. Ya. Jadi maksud gue di sini adalah mau mengajak kita bersama-sama melihat perspektif yang baru yang belum kita pahami sebelumnya. Coba lihat dulu sendiri ya sebelum menyalahkan orang lain, karena mental menyalahkan orang lain itu adalah mental orang miskin. Kalau kalian nggak mau miskin, stop nyalahin orang lain. Coba lihat kaca, gitu kan ya. Kalau kalian masih ngelihat di situ ada bentukan monyet, ya, nah berarti kalian harus improve diri kalian dulu. Jangan salahin orang lain dulu, kan? Benahi dulu gambaran diri kalian, improve dulu diri kalian, investasi dari leher ke atas. Baru kalau nggak bener juga, kalian punya hak untuk beropini, untuk berdemonstrasi. Ya. Silahkan kalau kalian udah merasa sudah cukup, sudah layak, silahkan lakukan hak-hak kalian. Jadi, spend bad money, keep good money, jadikan fiat kalian aset, nggak usah disimpan-simpan, nggak usah disayang-sayang, jadikan aset, pasti kalian terbebas dari perangkap kemiskinan. Itu aja.